Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi ya Rabbi, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini. Hadirin rahimakumullah, di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yaitu ujian. Entah bagaimanapun kita menolak atau mengeluh, tetap saja ujian akan singgah di kehidupan kita. Agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan bersabar, maka ujian justru akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Hadirin rahimakumullah, apa sih arti sabar itu? Nah, arti sabar itu secara bahasa, sabar berarti rodia atau ridho, tajalada atau mengingat, tahamala atau bertahan. Nah, dalam menghadapi sesuatu fihudu wa imtinan atau dalam ketenangan dan tanpa mengeluh, tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa jenis kesabaran. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, melawan godaan nafsu. Dan yang ketiga, menghadapi cobaan. Yang pertama, sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama ini adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub atau ayah Nabi Yusuf menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah pasabrun jamil. Hal ini terdapat dalam surah Yusuf ayat 189. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia berkata, "Sebenarnya hanya dirimu yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf, saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau berkata sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 92. Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Hadirin rahimakumullah, yang kedua, sabar melawan godaan hawa nafsu. Nah, yang kedua ini kita harus sabar ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa. Ia menceritakan bahwa ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana sikap beliau? Beliau justru berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Hadirin rahimakumullah, dalam cerita Nabi Yusuf tersebut sudah dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 23 yang menceritakan tentang perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga ini kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Nah, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagaimana Yusuf berkata, "Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan atau dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur." Hadirin rahimakumullah, dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa di masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu sangat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Hadirin rahimakumullah, dicukupkan sekian pidato dari saya. Mudah-mudahan